Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih. Hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa berusaha untuk melihat kuasa dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa kuasanya karena kata-katanya pertama, kalau Tuhan berfirman itu terjadi. Kedua, firman Tuhan itu memberikan arahan jalan kepada kita supaya jalan kita terang, ya. Yang ketiga, supaya hidup kita itu berkenan kepada sesama manusia. Itu yang dikenan oleh Allah juga, ya. Nah, seperti dalam Mazmur pasal 119, ini semua tentang hidup menurut Taurat Tuhan, menurut firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Nah, ini kan perkataan Tuhan yang sangat berkuasa. Dia bilang, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa hidup tidak tercela? Ya, tidak tercela itu kalau tidak melakukan kejahatan. Memang di dunia ini walaupun kita tidak melakukan kejahatan, kadang-kadang karena ada orang yang iri hati, tetap kita dicela memang. Tetapi di hadapan Tuhan kita tidak tercela, dan di hadapan orang pada umumnya kita tidak tercela. Nah, kalau tidak tercela itu hidup yang bagaimana? Ya, hidup yang melakukan kebaikannya. Di sini jangan melakukan kejahatan, lakukan kebaikan. Saudara, memang kejahatan itu yang terlihat kejahatan yang besar-besar, ya, mencuri, membunuh, ya, melakukan kejahatan-kejahatan yang terlihat, ya, menyiksa orang, menganiaya, itu sudah jelas itu kejahatan. Tetapi ada kejahatan yang kecil-kecilan, kelihatannya kecil tetapi itu besar pengaruhnya, yaitu melalui perkataan kita. Karena perkataan itu kan berkuasa. Tuhan kata-katanya berkuasa. Tuhan menciptakan kita juga bisa berkata-kata. Kata-kata kita ini juga ada kuasanya dapat mengubah hidup orang lain karena kita mengikuti firman Tuhan, ya. Jadi misalnya ada orang itu yang kata-katanya tuh selalu bisa negatif, ya. Kalau orang lihat orang susah, kamu sih gini-gini, jadi kamu hidupnya susah. Kalau ada orang yang kecelakaan, tadi kamu itu karena begini-begini sehingga kamu bisa. Itu orang sudah terpuruk, tambah lagi dijerumuskan, ya, semakin sedih, ya. Kalau ada orang kesusahan, semakin dicela, semakin ya kata-katanya tuh yang keluar dari mulutnya tidak positif. Ada orang yang memang kebiasaannya begitu. Ada orang yang suka sumpah serapah. Selalu apa saja dia marah, apa saja keluar kata-kata yang sumpah serapah. Nah, tetapi kalau sudah dibiasakan untuk menjadi kata-katanya itu supaya bisa support orang, supaya orang bisa maju, supaya orang bisa melihat kehidupannya lebih baik, kita belajar untuk berkata-kata yang positif, ya. Misalnya mengatakan orang yang sedang terpuruk, kita beri penghiburan. Ya, kamu sekarang terpuruk, cobalah kita berusaha lagi, nanti pasti Tuhan akan buka jalan, ya. Lakukanlah yang terbaik. Nanti Tuhan akan melakukan bagian yang kita tidak bisa. Kita lakukan bagian yang kita bisa. Nanti Tuhan menyelesaikan apa yang sudah kita usahakan secara manusia.
Yang tidak bisa kita lihat itu Tuhan yang melakukan. Menghibur ya, orang ya keluarganya ada yang meninggal, ya kita menghibur pada waktu orangnya sudah siap, kita memberitahu ya kita semua nanti juga meninggal, kita akan berjumpa pula di sorga. Sekarang kita persiapkan diri untuk nanti bertemu dengan Tuhan ya. Jadi kata-katanya itu yang memberi support orang lain. Ini laku yang tidak tercela. Mestinya yang demikian itu yang tidak tercela ya. Jadi kita akan menjadi bahagia karena dengan demikian kita tidak melakukan kejahatan. Ya, kejahatan yang tadi ya, bukan yang besar. Kejahatan justru ini dapat mengubah hidup orang dengan kata-kata kita. Nah, saudara-saudara, caranya bagaimana? Nanti orang pikir, iya tapi bagaimana caranya? Teman saya itu suka sumpah serapah. Saya punya seorang teman yang namanya Christine. Dia di tempat bekerjanya ada temannya yang suka sumpah serapah. Lalu ya temannya itu untungnya dia terbuka dan dia bilang, iya saya ingin baik, bagaimana? Ya sudah, ini ada keller ya, ada tempat. Setiap kali kamu mengatakan perkataan yang marah, yang perkataan yang tidak baik, kamu harus membayar 25 sen. Ya, 25 sen quarter. Tapi kok di Indonesia mungkin kita bisa, ya udah setiap kali kamu mengeluarkan kata-kata jelek, bayar 5.000 atau 2.000, apa saja yang bisa kita sarankan dia. Mula-mula saudara, uangnya itu banyak karena dia masih kebiasaan mengeluarkan kata-kata yang sumpah serapah yang nggak baik. Tapi semakin hari semakin sedikit karena dia sudah berlatih. Dia bilang, aduh kok susah ya. Nah karena kebiasaan, karena sudah kebiasaan dari muda, kata-katanya seperti itu, selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang sumpah serapah, akhirnya lama-lama bisa menjadi lebih baik karena itu harus latihan. Ya, segala sesuatu kita latih untuk mengikuti firman Tuhan. Nah, demikian saudara-saudara ya, saya harap kita selain merenungkan ini firman Tuhan luar biasa berkuasanya. Kita mau mengikuti supaya kita hidup tidak tercela, berkenan pada Tuhan dan berkenan kepada sesama manusia, bahkan kita dapat menolong mengubah hidup seseorang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kata-kata Tuhan, firman Tuhan yang berkuasa. Juga kami, Tuhan memberi kami juga bisa berkata-kata supaya kata-kata kami juga berkuasa. Melalui pimpinan-Mu kami mau melakukan supaya kami dapat mengubahkan kehidupan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, begitu juga dalam keluarga. Ya, orang tua kalau biasa kata-katanya sumpah serapah, anaknya juga begitu. Jadi, jadilah teladan orang tua menggunakan kata-kata yang baik, lalu kita melatih anak cucu kita juga menggunakan kata-kata yang baik. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.